Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Makan bergizi gratis ya. Sudah hadir seperti yang Anda lihat di live streaming Anda saat ini bersama dengan narasumber yang sudah bersama-sama dengan saya begitu. Ada Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Manado dan PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Manado, ada Pak Rahman Bangkopa, Sarjana Pendidikan Master Pendidikan. Selamat pagi Pak Rahman. Selamat pagi. Iya, dan juga di sampingnya ada Ketua AMAK Sulawesi Utara atau Aliansi Masyarakat Anti Korupsi ya, AMAK Sulut, Dr. Sani Rumawung. Selamat pagi, Dr. Sani. Salam sehat selalu. Gitu ya. Kalau bilang gratis-gratis siapa juga nggak mau ya. Apalagi kalau ini merupakan program langsung dari pemerintah pusat, dalam hal ini pemerintah yakni presiden ya. Nah, kalau kita berbicara tentang makan bergizi gratis, ini kan lagi viral-viralnya begitu ya di media sosial, karena ini sudah dimulai sejak dari Presiden Republik Indonesia yang baru menjalankan program pemerintahan sesuai dengan visi misi mereka ketika mengkampanyekan untuk mencalonkan diri waktu itu presiden, dan sekarang sudah menjadi presiden dan sudah terrealisasi. Saya ke kepala sekolah dulu Pak Kepsek ya. Ini melihat dari makan sehat, makan bergizi gratis ini artinya semua orang pasti pingin ya. Kalau di sekolah-sekolah ini seperti apa nih animo dari masyarakat, dalam hal ini pelajar kita, ketika menikmati program makan bergizi gratis presiden ya, ini mungkin saya bisa tambahkan seperti itu ya. Baik, Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih. Baik. Nah, pertama-tama tentunya saya sebagai kepala sekolah memberikan apresiasi dulu terlebih kepada pemerintah kita dari pusat, Presiden Pak Prabowo dan Gibran, yang mana telah melakukan program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah se-Indonesia, lebih khusus lagi di Kota Manado dan terlebih di SMP Negeri 4 Manado yang sekarang sudah berjalan hari ke-6 di hari ini, dan sungguh luar biasa animo penerimaan daripada makan bergizi gratis sekolah, baik siswa-siswa sebagai penerima dan juga orang tua. Sangat memberikan dukungan yang luar biasa dengan adanya makan bergizi gratis ini. Dan di situ kita melihat bahwa bagaimana anak-anak makan bergizi gratis di sekolah. Memang ketika mereka makan bergizi ini, ya kami juga sebagai guru, sebagai pimpinan langsung menanyakan pada anak-anak bagaimana makanan ini. Ya, mereka dibagikan. Juga mungkin ada berbagai kekurangan, mungkin baru tahap-tahap evaluasi, kami maklumi ketika ada kekurangan-kekurangan, namun itu menjadi masukan juga buat mereka dalam rangka untuk lebih memperbaiki lagi. Tapi bersyukur setelah dimulai kegiatan belajar setelah libur tanggal 6, sudah mulai langsung action untuk makanan bergizi, dan kami melihat bahwa sudah terjadi perubahan-perubahan menu terutama. Artinya di sini menu jangan sampai begitu-begitu, tetapi bagaimana orang harus merubah menu setiap hari, karena mengingat jangan sampai siswa itu jenuh dengan makanan itu terus. Kalau bisa digambarkan Pak dari menunya sendiri ya. Kalau biasanya kan kita Manado hari ini makan ikan pante, berikutnya daging, atau di dalam satu menu itu ada kandungan untuk ikan pantenya protein dan juga lemak untuk daging-daging begitu Pak. Itu saya lihat sudah ada yang pada awalnya daging ayam. Kemudian hari berikutnya sudah ikan laut, kemudian sayurnya juga sudah berubah, ada kentang, ada wortel, ada kolnya, berubah menunya. Kemudian ada buahnya, kemudian susunya, ada tambahan susu. Jadi dilihat bahwa nutrisi itu sungguh baik juga untuk anak-anak.
Yang pasti bergizi ya Pak. Ya, yang pasti bergizi. Segar-segar begitu ya Pak. Cuma Baik, makanan saya segar. ke Amak Sulut ya. Pak, ini pemerintah menganggarkan, ini kan saya mengikuti di beberapa informasi begitu, 71,1 triliun begitu yang dianggarkan, sementara ini kan program ini berkontinu terus, artinya penganggarannya berarti bukan mencapai 71 triliun lagi, tapi bisa mungkin lebih begitu. Dan ini di Manado saja sudah ada beberapa sekolah yang sudah digalangkan untuk program ini. Seperti apa juga yang menjadi perhatian terkait dengan ini, kan kita melihat pada sisi penganggarannya juga begitu Pak. Iya, terima kasih. Mungkin yang pertama seperti tadi Pak Kepsek katakan bahwa ini suatu program yang sangat baik untuk pemenuhan gizi dari anak-anak, termasuk juga ada ibu hamil di dalamnya ya. Karena ini sasarannya selain anak-anak sekolah, ada juga sasaran untuk anak-anak batita atau yang belum sekolah, kemudian ibu hamil. Jadi program ini baik, sangat baik, dan terkait dengan anggaran, memang kalau juga saya ikutin anggaran memang jauh dari cukup ya. Saya kasih contoh aja, kebetulan saya mengetahui anggaran tersebut seperti Kota Bitung, itu anggaran DAK-nya itu 6 miliar per tahun yang dikirim untuk makanan gratis. Padahal di sana tuh butuh sekitar 70 miliar. Nah, berarti kan pemberiannya ke sekolah-sekolah itu tidak merata. Jadi mungkin ada seminggu sekali. Iya, jadi ada karena dibutuhkan kan banyak anggarannya sedikit itu. Jadi itu mungkin yang jadi kendala, tapi berjalannya waktu saya pikir karena ini juga program pemerintah, termasuk juga program unggulan pemerintah dari Bapak Presiden, jadi mungkin penganggarannya akan diperbanyak sehingga seluruh siswa itu bisa, atau seluruh siswa atau ibu hamil atau mereka-mereka yang membutuhkan makanan bergizi gratis ini bisa mendapatkan. Dan mungkin juga harus diperhatikan adalah pengelolaan dari anggaran tersebut. Jangan sampai, karena ini program-program seperti begini kan kalau kita berbicara uang kan sangat rawan ya. Iya, sangat rawan ada kebocoran, sangat rawan atau korupsi di dalam. Jadi itu yang harus kita antisipasi juga, jangan sampai itu terjadi gitu. Baik. Ke Pak Kepsek lagi Pak, ini kan kalau penyajiannya artinya sudah dilakukan uji coba pertama begitu ya, melihat pada kandungan-kandungan gizi, pasti ada ahli-ahli yang memberi penilaian terkait dengan makanan yang akan dibagikan atau yang akan dikonsumsi oleh pelajar kita yang ada di sekolah. Nah, apakah setiap kali akan dilaksanakan pemberian makanan bergizi gratis ini diperiksa dulu kandungan-kandungannya sebelum dikonsumsi begitu Pak, atau karena sudah diuji cobakan jadi tinggal dikasih-kasih saja begitu? Oh ya, oke, terima kasih. Ya. Memang untuk makanan yang disajikan pada anak-anak tentunya ada pemeriksaan dari tim gizi, ya. Ada tim gizi, kemudian ya sebelum itu tim gizi itu memeriksa ketika sudah dalam pengolahannya. Tapi sebelum pengolahan tentunya ada tim lain yang untuk memeriksa apa air yang digunakan bersih, sayur itu dicuci dengan bersih atau tidak. Tentunya ada tim-tim khusus. Dan kami yakin kami di sekolah sekedar menerima apa yang ada, itu makanan bergizi gratis itu, kami percaya bahwa ini sudah melalui proses pemeriksaan. Karena tentunya ketika ada hal-hal yang terjadi ya tanggung jawab dari penyedia itu. Oleh karena itu ya saya merasa yakin bahwa semua makanan menu yang disiapkan itu sudah steril dengan penyakit atau dengan kuman. Baik, kita ketahui bersama anak-anak tidak sama seperti orang dewasa begitu ya Pak ya. Karena kalau kita makan telur saja cukup-cukup, yang penting sudah isi perut selesai begitu. Anak-anak kan tidak semua menyukai, oh saya tidak suka yang ini, tidak suka yang ini. Nah, bagaimana Pak untuk mengajak mereka juga mengkonsumsi? Barangkali ada anak-anak yang tidak sesuka dengan menu-menu tersebut Pak. Ya. Tentunya di samping ada pemberian makan bergizi, kami juga baik dari guru-guru akan memberikan penjelasan bahwa manfaat dari misalnya telur, ya, mengandung apa, sayur, ikan, ya. Tapi pada umumnya selama ini mereka ya menerima apa yang disajikan, akan tetapi masukan-masukan dari ya adik-adik sekalian, siswa-siswa, bahwa perlu adanya variasi, ya. Dan itu sudah dilaksanakan.
variasi menu lauk pauknya. Mereka makan bersama begitu di jam-jam berapa Pak? Apakah di pagi hari begitu ketika akan memulai aktivitas belajar mengajar, atau ketika beristirahat, atau selesai beristirahat atau mau pulang begitu Pak? Ya oke, makanan bergizi ini dibawa ke sekolah 1:4 jam 9 atau jam 9. Dan istirahat mereka itu kurang lebih setengah 10, jam 9 lewat. Pada saat istirahat mereka dibagikan makanan agar tidak mengganggu proses pembelajaran, maka dilakukan pembagian makan dan makan bersama pada waktu istirahat, sehingga itu bisa berjalan dengan baik tanpa mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Kalau anaknya tidak mau makan, pikirnya nanti makan di rumah bisa juga, atau bagaimana? Tapi selama ini makanan langsung makan di situ ya? Langsung makan. Selama ini semuanya langsung habis. Soalnya kan kita menikmati atau mengikuti bersama, ada informasi viral ya, anaknya menyimpan makanan untuk orang tuanya karena ekonomi lemah begitu Pak. Ya. Untuk selama ini untuk di SMP Negeri 4 belum ada terjadi seperti itu, tetapi mereka makan bersama-sama. Oke, saya ke Pak Dokter. Pak Dokter, ini seefektif apa Pak? Ini kan Bapak juga dokter, artinya melihat pada kandungannya ya. Apakah anak harus setiap hari makan yang itu terus, bergizi dalam hal daging, ikan yang sifatnya sudah disiapkan begitu? Tahu-taunya pulang di rumah juga sama begitu menunya Pak? Atau bagaimana Pak? Iya, yang pasti ini kan ini sudah lewat tahapan dari penilaian ahli gizi. Iya. Cuma mungkin harus diperhatikan juga terkait dengan karbohidratnya berapa, terus mineralnya berapa, vitaminnya berapa, proteinnya berapa. Itu sudah apa namanya? Saya pikir itu sudah dilakukan pemeriksaan atau pengecekan dari ahli gizi. Hanya saja mungkin diperhatikan juga untuk penyajian. Dari pemilihan bahan untuk makanan tersebut, kemudian cara masaknya, alat-alat masaknya, bahan-bahan yang digunakan, pengepakannya, distribusi juga ke sekolah, terus seberapa jam juga dari penyediaan dari makanan itu sudah jadi, kemudian dikonsumsi itu ada waktu-waktu tertentu, jadi tidak boleh lewat itu. Ada juga satu hal adalah ketika memberikan makanan itu mungkin ada juga siswa-siswa dan mudah-mudahan tidak terjadi ya. Iya. Mungkin ada yang macam alergi. Yang diwaspadai juga jangan sampai ada kan mungkin ada anak-anak yang dia alergi makan telur, dia alergi makan daging ayam gitu, dia alergi dengan makan ikan. Itu harus ditanyakan sebenarnya ke siswa pada saat sebelum dilakukan pemberian. Kalau bisa dalam penyajian tersebut jangan satu menu. Jadi kalau ayam itu mungkin ada ikan di dalamnya, sehingga ketika ditanya dia ada alergi atau apa itu bisa diberikan yang lain. Jangan sampai itu seakan-akan maksa ini harus makan ini, padahal dia bukan karena dia nggak suka, tapi ketika dia makan makanan itu dia mungkin akan ada gejala gatal-gatal atau apa yang efek dari alergi timbul. Mungkin itu yang harus di kedepannya ya, karena ini kan juga baru berjalan seminggu. Dan ini akan berkesinambungan lama gitu. Jadi mungkin itu salah satu juga untuk cari. Kemudian jangan juga ada kejenuhan di mereka. Iya betul. Iya, jangan juga ada kejenuhan. Pastiu ya. Iya, pastiu karena biasanya kalau di awal-awal ya orang antusias lah, apalagi ini gratis terus makan bersama gitu. Nah, berjalannya waktu bisa aja mereka mungkin ada rasa bosan. Nah, itu bagaimana trik dari guru atau dari kader-kader posyandu ketika memberikan kepada ibu hamil atau anak-anak balita itu harus hal-hal tersebut harus disampaikan kepada mereka. Jadi selain pemenuhan gizi dari anak-anak atau ibu hamil tersebut, penyajian maupun jenis makanan juga itu harus diperhatikan. Dan ada lagi konsumsi orang dewasa dengan anak-anak itu berbeda. Jadi jangan sampai terlalu banyak lah. Karena anak-anak juga ketika makan mereka jam 10, mereka makan udah kekenyangan, nanti pada saat di jam-jam setengah 12 itu mereka nanti ngantuk gitu. Iya, itu yang dikhawatirkan itu nanti mereka tidak jadi maksudnya konsentrasi mereka untuk belajar itu malah terganggu karena sudah terlalu kenyang gitu. Nah, itu porsinya itu harus diperhatikan. Dokter Sani, kalau kita ketahui bersama kan anak sebelum pergi ke sekolah biasanya diberi sarapan oleh orang tuanya begitu. Iya. Terus dilanjutkan nanti di jam 10 sama tadi disampaikan di jam istirahat
didapatlah untuk makanan Iya. gratis Iya. makanan bergizi gratis ini. Seharusnya efektif tidak Pak melihat pada kondisi mereka akan mengkonsumsi atau anaknya bisa saya bungkus saja nanti saya makan di rumah begitu Pak. Nah, itu juga jadi mungkin nanti jadi pertanyaan juga ya untuk untuk program-program tersebut karena Iya. ya seperti tadi katakan pagi mereka udah sarapan, terus jam 10 mereka jam 10 setengah 11 gitu atau paling lambat jam 11 mereka udah makan. Ya mungkin mereka masih kenyang, tapi mungkin juga waktu itu sudah dilakukan penelitian. Jadi ketika mereka konsumsi pagi sarapan, kemudian di jam-jam segitu mereka udah lapar, itu pasti sudah ada penelitian dari pihak yang penyedia atau program tersebut gitu. Jadi saya pikir itu kalau untuk dibawa ke rumah jangan ya, karena ini makanan bergizi gratis di sekolah takutnya ketika bawa di rumah bukan mereka yang makan, orang tuanya atau jangan adiknya yang makan atau kakaknya. Jadi sebaiknya makan di sekolah gitu. Baik. Kalau tadi ada disampaikan ini memperhatikan pada titik jenuh anak begitu ya. Saya ke Pak Kepsek. Pak Kepsek memang sebelumnya ketika anak sama tadi saya menerima baik begitu yang dikatakan oleh Pak Dokter Sani. Ini anak yang sudah dilarang untuk mengkonsumsi begini tapi disiapkan menu seperti itu. Apakah sebelumnya dilakukan pemeriksaan kesehatan dulu melihat riwayat anak apa penyakit anak ini begitu kepada orang tuanya? Sebelum berjalan nih program bergizi gratis, program bergizi gratis di sekolah, sudah ada tim khusus yang datang mendata ke sekolah sehubungan dengan kesiapan anak-anak, ya terutama di dalamnya koordinasi sehubungan dengan kondisi fisik anak-anak, ya misalnya seperti apa katakan Pak Dokter tadi bahwa jangan sampai ada yang alergi, tapi itu sudah diberikan data pada tim agar supaya mereka ya ketika ada sekian siswa yang tidak bisa mengkonsumsi telur, ya mungkin diganti dengan lauk yang lain, sehingga untuk selama ini belum ada pengeluhan tentang alergi sehubungan dengan persiapan makan bergizi gratis ini. Baik. Oke, kita break dulu sejenak. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung silakan di line telepon yang kami siapkan ataupun Anda bisa berkomentar langsung. Kami siaran langsung lewat YouTube RRI Manado ya. Anda bisa mengikutinya di situ atau Anda yang lagi mendengarkan lewat siaran RRI Programa 1 di 94,5 FM atau di 88,2. Tentunya Anda bisa bergabung di line telepon yang kami siapkan. Tetap bersama kami, program Makan Bergizi Gratis masih akan berlanjut untuk kita bahas bersama. Kanal informasi dan inspirasi Satu. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Satu. Kita masih membahas terkait dengan makan bergizi gratis ya.
Yang namanya gratis siapa juga ya. Pasti semua orang aduh gratis ini dia. Bukan cuman pelajarnya, semua orang pingin ya. Tapi ini merupakan program khusus yang dilaksanakan atau diselenggarakan Presiden dalam rangka juga kita menciptakan generasi emas di tahun 2045 ya. Kalau melihat pada kondisi kesehatan masyarakat sih ini sudah ada puskesmas ketika Anda sakit bisa langsung. Tapi kalau ini khusus untuk anak-anak menciptakan bagaimana mereka juga mencerdaskan dalam bentuk pendidikan edukasi di sekolah lewat makan bergizi gratis ini ya. Sampai ribet saya. Baik, untuk Anda yang mau bergabung silakan di line telepon 0821 95 835080 kami sudah buka. Ataupun Anda ingin berkomentar, ini kita live streamingnya lewat YouTube ya. Untuk Facebook di pending dulu, namun ada linknya di situ, linknya RRI Manado. Dan kami langsung ke penelpon merespon yang bergabung. Selamat pagi RRI. Pak Bea, dengan Pak siapa dan dari mana Pak? Pak Hendra. Iya, selamat pagi. Dengan Heri di Tatin. Oh, Pak Heri. Oke, silakan Pak Heri. Selamat pagi Bapak-bapak narasumber. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Heri. Salam sehat. Salam sehat. Iya. Untuk Pak Kepsek, Ya. itu untuk di sekolah apakah secara keseluruhan atau 100% murid itu mendapatkan makanan gratis? Karena di situ kan ada yang kaya, ada yang miskin di sana. Karena memang masih menjadi tanda tanya menurut saya. Terus kalau lebih meluas, ini kan SMP 4, SMP negeri. Bagaimana dengan SMP swasta, sekolah-sekolah favorit, ada juga yayasan yang boleh dikata sekolah-sekolah yang anak-anak yang gagal mendaftar di negeri. Apakah sudah mendapatkan itu makanan bergizi gratis untuk sekolah-sekolah seperti itu? Sama dengan kasarnya dengan sekolah buangan. Nah ini kan di sana itu memang banyak identik sebagian besar itu yang anak-anak yang menengah ke bawah. Dan harapan kita ini betul-betul harus dikontrol. Kalau tadi saya mendengar bilang dari provinsi sediakan berapa? 10M. Dari Bitung ya Pak ya, tadi ada disampaikan itu programnya. dari Bitung bilang berapa? 6M. Itu 1 bulan atau 1 tahun? Kan pertanyaan begitu. Saya kasih contoh begini. Misalnya 71 triliun. Kita provinsi dapat 1 triliun saja. Itu dibagi 14 kabupaten kota. Berapa? Dia kan dapat sampai 70-80 miliar per tahun. Itu kan hitung-hitungan kasar kita sebagai masyarakat. Tetapi kalau hanya sebegitu terlalu jauh api dari panggang. Bagaimana mungkin? Dan hati-hati, saya kira ini Pak Presiden dan Wakil Presiden akan mengontrol ini. Program-program dari Pak Presiden dan Wakil Presiden. Baik Pak Heri, kami sudah tangkap maksudnya ya. Bupati, wali kota ini mendukung ini program ini agar dia berjalan lancar, agar supaya tidak ada terjadi kecemburuan sosial. Oke. Kira-kira itu aja. Terima kasih Pak Heri yang ada di Tateli ya. Di belakangnya Pak Heri silakan yang mau bergabung. Kami masih menunggu Anda di line telepon yang kami siapkan ya. Dan Anda juga bisa lewat streaming. Operator bisa lebih memperbesar sedikit begitu untuk gambar dari pertanyaan yang disampaikan. Roy Aprilio, pengawasan program MBG ini harus rutin karena rawan korupsi. Dengan jangan sampai pemerintah pusat sudah buat program bagus tapi yang pelaksananya di daerah justru nakal. Sukses selalu ya, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Di belakangnya Pak Heri, silakan. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Sartono di Fox. Pak Sartono. Oke, Pak Sartono silakan Pak Sartono. Berbicara keras untuk masyarakat bangsa dan negara demi kemajuan bangsa dan negara ini, khususnya anak-anak generasi kita yang akan datang. Namun memang program ini siapa kan mau makan gratis, seluruhnya itu kalian makan gratis.
Cuma ini DP pelaksanaannya ini yang di bawah ini yang kurang kuat. Ya, halo Pak Sartono. Ya, Pak Sartono. Seluruh masyarakat khususnya di Bisa- Sulawesi. Pak Sartono mungkin bisa mencari jaringan yang tepat begitu, bergeser sedikit untuk posisinya supaya Oke. interaksi kita lebih lancar begitu, Pak. Oke. Iya. Boleh. Iya, silakan Halo. dilanjutkan, Pak. Iya. Jadi begini, apa yang dikatakan Pak Hei, saya hanya hanya menyambung saja. Iya. Pak Sartono. Nah, sedangkan anak-anak ini beda-beda. Apa disampaikan oleh bagus yang berkompetensi yang duduk di situ, Pak. Karena kalau bilang kepala sekolah, kan dia cuma tahu terima bersih, dia tahu cuma memang so jadi. Toh? Itu yang terjadi di siapa yang ini, siapa ini, kalau itu betul-betul diawasinya, apa? Tapi kini semua tergulirkan dengan baik apalagi di pelosok daerah terpencil. Jadi itu dengan anggaran yang besar ini, tapi kalau tidak dikontrol dengan baik bisa bahaya. Apalagi fasilitas uang, Pak. Ini mohon maaf. Baik. Itu loh, karena hal-hal kecil ini akan menjadi picunya. Ya, sayang sekali ya Pak Karena ini Sartono. semua karena pada sumber kita. Suara Anda Ada ini terputus-putus, makanan-makanan, Pak. Ada yang anaknya suka, dia alergi dengan makanan. Nah, ini hal itu yang orang harus pikirkan. Oke. Mudahan dengan program ini telah baik dan bangsa ini akan maju dan menjadi bangsa yang datang untuk generasi kita. Terima kasih semua. Oke, Merdeka. Terima kasih Pak Sartono, walaupun memang suaranya agak terputus-putus begitu ya untuk interaktifnya. Dan ini ada 3 pertanyaan yang disampaikan, ada Ray dan juga Pak Sartono. Tadi juga sebelumnya di pertama ada Pak Heri ya. Di sini terkait juga penganggaran sebenarnya. Ini barangkali dijawab dulu Pak Dr. Sani ya. Bagaimana kemudian menyikapi ini was-wasnya terkait dengan penganggaran. Ketiga-tiga ini memang mengatakan seperti itu pendengar kita. Iya, Silakan, Pak. benar. Memang di awal juga tadi sudah saya katakan bahwa ini perlu anggaran yang besar. Dan sampai dengan saat ini anggarannya kalau yang saya ikutin itu masih belum cukup ya untuk mengcover keseluruhan. Makanya ada beberapa daerah yang seperti di Manado kan belum semuanya terima. Yang saya tadi dapat informasi baru SMP 4. Nah, dan SMP 8 ya, baru SMP 4. Ya. Jadi ya itu karena masalah anggaran. Kemudian memang saya kasih contoh seperti yang tadi saya katakan di Bitung gitu. Anggaran dari pusat melalui DAK itu ada 6 miliar. Sedang kalkulasi atau hitung-hitungannya kita butuh sekitar 70-an miliar untuk mengcover 27.000 sekian siswa yang ada di Bitung. Berarti kan jauh sekali untuk anggaran tersebut, terlalu sedikit, sangat sedikit. Nah sekarang tinggal bagaimana kita untuk menggunakannya. Jadi ada kemungkinan tidak semua tercover tiap hari gitu. Jadi mungkin ada pemilihan sekolah. Menarik tadi dikatakan bahwa mungkin untuk saat ini ada sekolah-sekolah yang mungkin diutamakan. Ini juga terkait bukan karena pilih kasih atau tebang pilih, tapi terkait juga dengan anggaran. Begitu juga dengan mungkin sekolah swasta. Kalau yang sekarang ini mungkin lebih condong untuk ditambahkan untuk sekolah yang negeri. Walaupun mungkin kemudian kalau anggarannya sudah mencukupi semua harus di cover. Nah, tapi ya itu terkait anggaran kemudian yang ya jangan sampai ada kebocoran karena ini anggarannya besar. Pengalaman sebelumnya kan ketika ada anggaran masuk itu terjadi kebocoran di mana-mana, ada korupsi di mana-mana. Ya sebaiknya yang hal-hal seperti begini, kalaupun nanti ada praktek-praktek korupsi itu harus dihukum seberat mungkin. Karena ini program yang baik, program yang sangat berguna untuk masyarakat, terus tiba-tiba ada yang menyalahgunakan anggaran tersebut, ya itu harus dihukum seberat-beratnya. Oke, perlu ditambah tidak tadi disampaikan oleh Pak Heri terkait dengan penganggaran, apalagi dia menyentil terkait dengan anggaran yang ada di Bitung yang disampaikan tadi Pak Dr. Sani? Iya perlu ditambah, sangat harus ditambah karena memang jauh sekali ya. Itu anggaran 6 miliar itu per tahun, setahun.
Oh. Setahun itu bukan per bulan, itu setahun. Jadi apa namanya? Dan itu sangat kecil. Berarti perlu disiasati lagi ketika akan dilakukan pemberian makanan begitu ya Pak. Untuk saat ini kan anggarannya masih segitu, mudah-mudahan dalam pelaksanaannya mungkin ada penambahan anggaran. Jangan sampai itu juga dibebankan kepada APBD karena itu dana DAK ya, dana alokasi khusus dari pusat ya. Jangan sampai itu ada pembebanan juga karena di APBD sendiri kan digunakan juga untuk kebutuhan di daerah. Jadi karena ini program pusat ya harus pusat yang menyediakan untuk anggaran tersebut. Baik, ditambahkan oleh Kepsek mungkin terkait dengan ditanyakan apa yang disampaikan pendengar kami. Ada Pak Heri tadi terkait dengan penganggaran dan ini ya betul pengawasan khusus juga. Atau tadi Pak Ray ya, ini pengawasan khusus rutin yang dilakukan begitu. Artinya ketika bukan hanya pertama, besok juga sudah dipersiapkan pemeriksaan khusus untuk anak-anak yang dalam hal saya tidak tahu ya, apakah ini hanya pada sekolah negeri dalam hal pendidikan formal yang biasa atau sampai dengan kan kita tahu ada pendidikan misalnya PAUD, ada juga YPAC begitu ya untuk disabilitas. Tidak tahu seperti apa. Mungkin ditambahkan dulu dari Pak Kepsek, silakan Pak. Ya, sehubungan dengan makanan bergizi ini itu berlangsung di semua jenjang pendidikan yang sudah menjadi program prioritas dari Pak Presiden. Ya itu sehingga pelaksanaannya suplainya ini itu mulai dari TK PAUD, SD, SMP dan tingkat SMA. Nah, semua baik swasta maupun negeri. Akan tetapi apa yang disampaikan juga oleh Pak Dokter tadi bahwa dari segi anggaran sehingga saat ini belum terlaksana secara merata. Namun harapan-harapan ke depan ya ini semua sudah terlaksana. Ini kan bisa dikatakan baru dalam tahap evaluasi. Sehingga dari evaluasi ini mungkin ada pembenahan. Kemudian juga disentil oleh Bapak Heri ya sehubungan dengan pengawasan juga makanan kepada anak-anak. Ini strategi yang kami lakukan juga walaupun sudah ada ahli-ahli gizi memeriksa kesehatan tentang menu-menu lauk pauk yang disajikan pada anak-anak. Mereka konsumsi, setelah itu juga kan pembagiannya ini per kelas. Dan wali-wali kelas yang membagikan dan wali-wali kelas yang mengawasi, mengontrol sampai selesai. Ya. Sesudah itu juga saya sebagai pimpinan sekolah tentunya ketika ada sesuatu ya wali-wali kelas memberikan laporan. Bahwa ada pengeluhan dari siswa tentang ini, tentang itu. Ya. Di samping itu juga saya langsung bertanya kepada siswa bagaimana dengan menu yang disiapkan oleh pemerintah lewat TNI atau Angkatan Darat yang mengelola ini dengan mitra kerja yang lain. Ya. Tentunya pada umumnya menjawab baik, bagus, ya, kenyang. Ya. Itu tidak ada pengeluhan-pengeluhan yang negatif tentang apa yang disajikan. Karena kalau berhubungan dengan apa yang disampaikan tadi juga saya menjawab sekaligus bahwa ada siswa yang nantinya tadi ada pertanyaan tentang mendapat alergi dan lain sebagainya. Sebelum ini sudah data masuk terlebih dahulu. Data siswa yang ada alergi sudah ada datanya. Dikonfirmasi dulu ke orang tuanya berarti ya Pak. Dikonfirmasi kepada orang tua, kepada siswa, ya, sehingga tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Betul. Itu. Baik. Ya, makasih. Ini sudah bisa menjawab dan sudah ada yang bergabung lagi di WhatsApp kami, ada Kristo di Ranotana. Apakah tantangan terbesar yang Bapak Kepsek rasakan ketika menyukseskan program MBK ini dalam kapasitas Bapak sebagai pimpinan di 2 sekolah, kepala sekolah dan juga PLT kepala sekolah? Keduanya, apakah ada proses pengawasan dari AMAK dalam mengelola program MBK? Karena jujur proyek ini rawan korupsi. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kristo yang ada di Ranotana dan yang kedua kami tidak tahu siapa penelpon atau yang bergabung ya. Dan langsung dijawab oleh Dr. Sani. Ini rawan terkait dengan korupsi, Dok. Artinya kan ini penganggaran sifatnya luar biasa ya. Ini kalau kita melihat pada penganggaran pegawai negeri saja melebihi, barangkali itu bisa dilihat karena ini kebutuhan anak di setiap sekolah. Satu kelas saja taruh rata-rata 50 bisa sampai 40 sampai 50 siswa begitu. Ya. Terus setiap hari mereka mendapat seperti itu di jam-jam pendidikan hari Senin sampai Jumat ya Pak ya. Ya. Jadi itu dikonsumsi terus di acara catering saja itu bisa memakan dalam sehari mau kasih makan itu 1.700.000 untuk 50 orang apalagi nih 100
bahkan lebih dari itu. Iya. Bagaimana Pak? Iya, memang ya ini juga kami sementara untuk mendata kira-kira kabupaten, kota atau provinsi anggaran berapa yang diterima terkait dengan program ini. Saya baru dapat yang dari Bitung ya. Untuk yang lain-lain mungkin dalam berapa yang dekat-dekat ini saya udah dapat datanya. Tapi untuk pengawasannya juga ya itu kita harus libatkan aparat hukum di dalamnya. Bukan Iya. cuma dari segi hukum, Iya. dari makanan bergizinya dalam hal dokter pengelolaan atau anggarannya. begitu ya. Kemudian ada kalau di dalam pemerintahan ada di inspektoratnya kan untuk melakukan pengawasan. Nah itu yang saya katakan di awal, ini rawan gitu karena anggaran yang besar, kemudian penyediaan makan minum kita tahu bersama kan. Makan minum itu apalagi kayak ya contoh aja lah kayak restoran itu kan untungnya untung separuh Iya, kan. Nah jangan sampai kegiatan ini mereka juga cari untung gitu, cari untung yang banyak lah, jangan, karena ini kan untuk sekaligus kita sukseskan program pemerintah dan sekaligus untuk program termasuk dengan penurunan stunting, karena tujuan dari pemberian makanan gratis ini adalah pemenuhan gizi kepada anak-anak. Salah satu yang paling utama adalah supaya kita mencegah stunting. Karena diharapkan dengan memberikan makanan yang bergizi maka pertumbuhan anak tersebut dari dia masih kecil sampai dia dewasa itu benar-benar baik gitu. Jadi dari gizi, dari vitamin apa segala itu kalori protein itu benar-benar dipenuhi sehingga sasaran kita untuk Indonesia Emas 2045 itu benar-benar bisa dicapai dengan melalui program ini. Ya. Pak Kepsek tadi ditujukan ini terkait dengan bagaimana tantangannya nih Pak. Apakah memang ini kan di luar dari kebiasaan pendidikan yang sebelumnya ya Pak ya, yang dulu cuman yang penting belajar, istirahat, belajar lagi, pulang begitu. Sesuatu Tapi yang baru itu ya. ini baru lagi ya. Dalam hal mungkin dari kegiatan aktivitas tidak tahu ya, guru dapat penilaian atau kredit poin juga ketika akan membantu atau melayani siswa ketika akan makan gratis, atau sifatnya ya untuk siswa dipersilahkan saja begitu Pak. Tantangannya seperti apa? Seperti yang ditanyakan oleh pendengar kami tadi. Oke, terima kasih Pak Kristo Ranotana ya, di Ranotana. Kalau berbicara sehubungan dengan tantangan terbesar saya sebagai pimpinan sekolah, mungkin bisa dikatakan bahwa tidak ada tantangan yang sangat berarti yang saya hadapi sebagai pimpinan, walaupun saya memegang 2 sekolah, yaitu SMP 4 sekolah definitif situ dan PLT di SMP 8. Sehubungan dengan mensukseskan program makan bergizi gratis pada anak-anak ini, saya sebagai kapasitas kepala sekolah tentunya di sekolah itu kan ada wakil-wakilnya, wakil bagian kurikulum, wakil kesiswaan, wakil sarana prasarana dan wakil humas. Jadi saya sebagai pimpinan memanfaatkan dan sudah mengatur wakil-wakil yang ada sesuai dengan fungsinya ketika saya misalnya ada di SMP 8, begitupun sebaliknya. Nah, sehubungan dengan pembagian makan bergizi gratis di sekolah, tentunya yang berperan di sini adalah wakil-wakil wakil-wakil kepala sekolah yang mempunyai peran penting juga di samping 2 pengawasan saya sebagai pimpinan supaya ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Baik. Di saat pemberian makanan bergizi ini apakah ada pendampingan dokter tetap begitu atau dari pihak puskesmas terkait dengan melihat bentuk-bentuk makanan? Kan kadang-kali ketika dari tempat memasak sampai di kadang-kali sudah berubah warna begitu, atau mungkin nutrisinya juga sudah tidak sempurna seperti apa karena bentuk makanan yang mungkin sudah tidak segar lagi begitu. Ada tim yang saya mendampingi ketika ada sedang makan gratis, ya, ada dari tim gizi terutama ya. Dari dinas kesehatan Pak atau dari dinas internal? kesehatan. Oh, dinas Dari kesehatan. Ya. Mereka itu ternyata dipantau pada saat sedang proses pembuatan makanan sampai pada penyajiannya. Sehingga kami di sekolah itu juga sangat merasa optimis bahwa makanan ini terbebas dari kuman ataupun hal-hal yang bakteri dan lain sebagainya ya. Oke. Baik, sudah ada yang bergabung lagi. Selamat pagi forum kawan WAF, Billy di Tomohon. Saya berpikir ini makan bergizi gratis atau cuma makan gratis? Karena kalau diperhatikan lebih ke dalam, pengolahan masakan akan mempengaruhi nutrisi dan gizi dari makanan. Apakah pengolahan sudah tetap? Karena ini pengolahan dalam jumlah banyak itu perlu diperhatikan.
Bagaimana tanggapan Pak Dokter tentang pengolahan makanan tersebut? Masukan dari saya, bisa ditambahkan vitamin untuk mencukupi nilai gizi. Oke, ini masukan yang baik ya, Ya. dari itu. Langsung ditanggapi Pak Dokter, silakan. Ya, ini masukan yang baik, sangat. Tadi juga di awal-awal saya sudah katakan bahwa yang dari pemilihan Iya. bahan baku, kemudian pengolahan, penyajian, distribusi, waktunya juga pada saat dari jadi makanan tersebut sampai dimakan itu harus benar-benar diperhatikan. Dan saya yakin karena ini sudah melalui bagian gizi, jadi untuk pemenuhan tersebut sudah dihitung. Walaupun mungkin dari kasat mata kalau kita lihat kan, loh kok ini cuma ada daging, kayak ayam, ada nasi, ada sayur, ada buah. Kalau dilihat kan mungkin ini tidak menarik, gizinya mungkin kurang, tapi itu sudah dinilai oleh ahli gizi bahwa dengan mereka makan itu dengan umur sekian, gizi itu cukup. Cuma memang yang harus diperhatikan tuh variasinya juga, supaya anak itu tidak bosan. Kemudian juga yang seperti ada masukan juga untuk pemberian vitamin. Nah, vitamin itu juga kan bisa juga dari buah. Jadi kalau di makanan tersebut sudah ada buah, ya berarti sudah ada mengandung vitamin. Kalaupun masih dikurang, ya mungkin dalam waktu tertentu pemerintah bisa menyediakan vitamin untuk anak-anak. Tapi itu mungkin program yang lain ya. Tapi masukan yang sangat baik. Baik. Ke Pak Kepsek, ini pemberian makanan ini ketika akan diserahkan kepada anak-anak dalam bentuk kotak atau dalam bentuk nanti anak ambil sendiri begitu, Pak? Supaya lebih diketahui oleh masyarakat luas. Pemberian makanan pada anak-anak sudah ada alat khususnya, ya. Alat khusus, dan itu sudah diatur per kelas, dan wali-wali kelas membawa ke kelas dan dibagikan ke siswa-siswa sesuai dengan jumlah kelas masing-masing. Karena alat yang digunakan tuh itu sama seperti baskom aluminium itu, setelah digunakan kembali dikumpulkan dan nanti ada tim khusus yang mengangkut kembali. Oke, baik. Itu ya cara penyajiannya. Jadi masyarakat cuma tahu makan bergizi gratis tapi tidak tahu bagaimana prosesnya ketika akan menyajikan kepada anak-anak ya. Itu juga sudah ada standarisasi yang tadi sudah dikatakan Dokter Sani, ini sudah diteliti pasti lebih dahulu terkait dengan bagaimana pemberian gizi pemenuhan gizi itu ya. Begitu juga dengan penyaluran sampai dengan anak mengkonsumsinya. Baik. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Silakan. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan Pak siapa, di mana Pak? Selamat pagi RRI. Iya, dengan Pak siapa? Pak Jeffrey Pak Jeffrey di Bitung. Pak Jeffrey di Bitung. Oke, Pak Jeffrey silakan Pak Jeffrey. Iya, terima kasih ada narasumber yang Pak Jeffrey, sebelumnya kami memotong, Pak bisa menjauh sedikit dari pesawat radio Anda begitu, atau mungkin bisa dikecilkan pesawat radionya, Pak. Ya, Pak Jeffrey, silakan dilanjutkan, Pak. terima kasih narasumber sudah hadir di forum di studio RRI yang mendengar semua keluhan masyarakat. Yang kita sampaikan, kita mendukung sepenuhnya program ini, dan kita mau kasih masukan cuma program ini kan membuka lapangan kerja. Jadi kalau merekrut tenaga-tenaga memasak, karena banyak kan sekarang yang mencari kerja. Jadi yang mencari kerja boleh direkrut semua agar ini anggaran ini boleh dinikmati semua masyarakat yang ada, yang sedang juga mencari pekerjaan. Agar berjalannya program ini juga orang mencari pekerjaan sudah senang karena ada kerja. Dan kita juga mau bilang bahwa program atau anggaran ini kan orang pedoi semua. Jadi orang semua boleh bersuara. Bukannya kalau orang mau kritik yang tidak bagus itu tidak boleh. Orang bersyukur pemerintah
kasih program yang bagus ini. Tapi kalau untuk bersuara atau menyampaikan semua yang bagus-bagus, semua boleh. Baik. Terima kasih. Tapi Baik. ya, selamat Terima siang. kasih Pak Jeffrey di Bitung ya. Ini masukannya juga bagus ya Pak ya. Ternyata berdampak atau multiplier efeknya ada di situ ya. Ya. Ini lebih khusus untuk yang masak-masak mungkin ya, Pak Dok. Mungkin begitu ya Pak Dok ya. Kalau kita melihat pada multiplier efeknya dalam hal memberi gizi kepada anak, ternyata banyak menyerap tenaga kerja baru dalam hal ini mungkin koki atau Iya, yang betul. bergerak di bidang itu. Benar-benar. Ini yang saya ikutin juga. Memang sekarang lagi dilakukan seleksi, kepada mereka-mereka UMKM Iya. untuk masuk dalam program-program ini. Kalau saat ini kenapa TNI banyak dilibatkan? Karena memang mungkin TNI punya pengalaman dalam penyajian makanan yang begitu banyak. Ya, TNI yang saya tahu seperti begitu mereka, karena ini di awal-awal mungkin TNI masih terlibat, tapi mungkin pada saat pelaksanaan sudah berjalan dan seleksi dari UMKM ini termasuk dalam hal penyediaan itu mungkin sudah diberikan kepada masyarakat, dan ketika itu diberikan ke masyarakat ya itu akan timbul multiplier efek bahwa ada perkurang tenaga kerja dalam melakukan dalam pelaksanaan program ini. Yang saya ikutin seperti begitu. Jadi UMKM akan dilibatkan dalam program ini. Tadi ditanyakan ini orang pedoi semua. Sebenarnya artinya bisa disampaikan apa yang maksudnya ini perkataan dari pendengar kami? Maksudnya begini, karena ini kan bagian juga dari uang yang dibayar, yang dipunyai oleh masyarakat, yang sebagian juga dibayarnya ke pajak negara. Ya, mereka bayar pajak untuk, dan itu salah satu penggunaannya adalah program ini. Maksudnya begini, mungkin ketika itu dari rakyat dan itu juga dinikmati oleh rakyat. Jadi rakyat pun bisa bersuara untuk memberi masukan, untuk memberi kritik atau apa ya, itu karena bagian dari milik mereka gitu, dan masyarakat juga bisa mengawasi terkait dengan program ini supaya berjalan dengan baik, karena itu uang masyarakat juga. Baik. Ini orang pedoi kuat kan gitu. Dari rakyat oleh rakyat. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ada dari Pak Arnold ini ada yang masuk terkait dengan makan bergizi gratis. Apakah lebih baik jika pelaksanaannya diserahkan ke pihak sekolah? Contoh, dibuat dapur di setiap sekolah, tenaga penyediaannya direkrut sebagai ASN, contoh lulusan tata boga ya. Karena menurut saya itu yang terbaik, karena di negara-negara maju yang sudah lama menerapkan makan gratis itu pengelolanya di sekolah semua. Kenapa nggak ditiru? Justru jika diserahkan ke kontraktor itu akan sulit dievaluasi dari sisi kelayakan atau juga kesehatan. Mungkin dalam penganggaran juga begitu ya. Saya tambahkan seperti itu. Dari Pak Kepsek dulu. Apakah kalau memang ini kan artinya masih diuji coba ya. Tapi kalau ke depan melihat pada sisi untuk efisiensinya, kita buat dapur di sekolah, masak di sekolah atau apa begitu, apakah nanti juga akan dipikirkan dari pihak sekolah untuk menyiapkan itu, Pak? Ya, terima kasih. Ya. Ini program ini saya berpikir bahwa masih dalam tahap evaluasi, ya, bagaimana nantinya ke depan. Saya juga sebagai pimpinan berpikir mungkin untuk lebih efektifnya juga kalau hal ini di sekolah. Akan tetapi tidak membebani guru-guru yang ada. Nantinya kan seperti apa disampaikan tadi, ya kita bisa merekrut, misalnya kalau ke depan sekolah yang harus menanggulangi, menyiapkan itu, maka perlu ada persiapan-persiapan ya dari ahli-ahli memasak, tata boga dan lain sebagainya. Gitu. Baik. Ya, kita ini sambil mengevaluasi bagaimana dari program pemerintah ini. Di awal ini ya, yang sekarang ini yang kedepannya akan seperti apa. Baik, kita akan break dulu sejenak. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung di bagian terakhir kami, silakan. Kalaupun tidak yang mengikuti, tetap mengikuti apa yang menjadi edukasi penting ini, bisa memberi wawasan yang baru bagi kita. Tetap bersama kami, Forum Kawan Dua akan kembali untuk Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam
buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuangnya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elo-elo buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Kanal informasi dan inspirasi. Terus satu. Ya, lain telepon mohon maaf kami sudah tutup ya di 082195835080 karena waktu yang sudah tidak mencukupi dan mungkin mau ditambahkan dulu terakhir dari Pak Dr. Sani ini terkait dengan ada masukan tadi kalau bisa dibikin di sekolah saja untuk dapurnya apa efisiensinya seperti apa Pak Dok kalau dibuat di internal sekolah untuk supaya tidak lagi dari luar dan masuk ke sekolah begitu. Ya, yang pertama mungkin pendapat saya adalah program ini juga untuk menggiatkan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini adalah UMKM. Jadi mereka-mereka yang masuk dalam UMKM khususnya yang untuk penyajian makanan catering atau apa bisa dilibatkan dan itu berarti ada perubahan tenaga kerja, berarti ada kegiatan ekonomi itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian kalau di sekolah yang saya khawatir itu ada kesibukan sendiri, apalagi sekolah-sekolah yang mungkin lahannya ya kita tahu bersama sekolah-sekolah lahannya terbatas kan, sedangkan dia perlu dapur yang besar. Terus kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lain di situ. Jangan sampai proses belajar mengajar justru terganggu dengan kegiatan seperti ini. Jadi saya lebih memilih atau saya lebih berpikir bahwa ini dilaksanakan di luar oleh mereka-mereka yang di bidangnya tersebut. Dan untuk sekali lagi kalau untuk penyajian, maksudnya untuk kesehatan atau apa, karena kita sudah melalui tahapan-tahapan penilaian dari ahli gizi atau mereka ahli sanitasi juga di dalamnya, itu saya pikir itu sudah layak dikonsumsi. Tapi memang karena ini programnya panjang, jangan sampai ada di tengah jalan. Pertama jangan sampai berhenti, jangan sampai mandek. Kemudian jangan sampai ada kejenuhan di dalamnya, termasuk kejenuhan siswa untuk makan dan termasuk dengan kejenuhan mereka yang menyediakan. Iya, dalam penyajian tersebut. Jadi anggap jadi pandang enteng gitu untuk jadi mungkin sanitasinya jadi atau kebersihannya sudah tidak terjaga karena sudah sering-sering dan itu harus diperhatikan. Dan saya pikir kegiatan ini makanan gizi gratis ini sangat baik dan mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat dan masyarakat juga bisa mengawasi terkait dengan anggaran yang ada juga jangan sampai terjadi kebocoran-kebocoran di dalam. Baik, gitu. Anggaran yang besar ini benar. Jadi jangan sampai akhirnya dimanfaatkan ya, betul, dalam bentuk karena kan kita ketahui bersama
mengenai catering itu paling Banyak dominan, untungnya. yang banyak untungnya juga untuk di markup dan lain sebagainya. Iya, Tapi ya betul, mudah-mudahan kali ini tidak, Iya. karena kita lebih mensukseskan untuk kepentingan kita bersama. Presiden hanya Kepentingan masyarakat memprogramkan. juga. Ya, baik. Pak Kepsek, silakan bagian terakhir kita ini Pak, bagaimana lebih menggairahkan pendidikan anak lewat makan bergizi ini, anak benar-benar semangat dalam belajar begitu ketika mengkonsumsi makanan Jadi bergizi. rajin ke sekolah juga mereka. Rajin ke sekolah, banyak jajannya atau kurang jajannya nih Pak. Baik, silakan Pak Kepsek. Ya, oke, terima kasih. Ya, selama penyajian makan bergizi sehat di sekolah, tentunya kami juga bisa menilai bahwa sejauh mana efek dari pemberian makan bergizi ini kepada anak-anak. Pertama-tama tentunya anak-anak ya lebih semangat lagi ke sekolah. Ya. Kedua, mereka itu ketika ada makanan gratis di kantin-kantin semengeluh. Oke. Di kantin-kantin semengeluh. Agak sepi berarti. Iya, sepi. Kurang laku di kantin katanya. Ya. Oke. Sehingga ada pengeluaran-pengeluaran dari kantin, kalau boleh kasih turun tuh dari sampah. Oke. Baik. Dan sangat antusias bagi siswa untuk menerima makanan ini. Baik, Pak Sani, Pak Dr. Sani dan juga Pak Kepsek ya, atas waktunya sudah bersama-sama dengan RRI, Pak Rahman Mangkopa selaku Kepsek SMP Negeri 4. Ya, terima kasih banyak waktunya Pak Kepsek ya. Mudah-mudahan di lain waktu, lain kesempatan kita bersama-sama kembali. Amin. Dengan Siap, makanan gratis yang anak-anak semuanya jadi gendut-gendut mungkin ya Pak. Karena kan kita baru di awal ini masih dalam proses, mungkin fisik mereka agak sedikit langsing dan lain sebagainya. Makan gratis sudah jadi pada gendut semua begitu. Terima kasih Pak Kepsek, Pak Dr. Sani Terima ya. kasih. Pak Dr. Sani Ya. juga ini memberikan masukan yang sungguh luar biasa ya kepada kita semua, bagaimana memahami terkait dengan ini kondisi kesehatan kepada anak, sanitasinya seperti apa dan juga mengenai penganggarannya. Wah, luar biasa nih Pak Dr. Sani dan juga Pak Kepsek. Banyak masukan dan juga edukasi yang penting bagi masyarakat, khususnya juga para siswa dan pelajar di daerah untuk semakin menikmati pendidikan lewat makan bergizi gratis, program dari Presiden Republik Indonesia. Dan akhirnya dari belakang perangkat siar, saya Hendra, saya bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda dan mohon maaf apabila mungkin Anda yang bergabung belum sempat kami respon karena waktu yang terbatas ya. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Selamat siang dan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersama